Ya kalau toh ada pribadi yang tidak suka, silahkan, tapi jangan diperlihatkan, Pak. Sayang, dia akan bagaimanapun banyak masyarakat, banyak tokoh, banyak pengkritik, akhirnya akan menilai dia juga, kan sayang gitu. Pada saat di akhir masa jabatan harusnya dia mendapat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Ahlan wa sahlan wa marhaban. Ya, wassalamualaikum. Pak Herman, apa kabar? Baik, Pak. Masya Allah. Ahmad Sahab ini. Waduh. 15 tahun yang lalu. Sahabat lama nih. Iya. Hampir seperempat abad kita. Iya, Pak. Jadi hari Senin 20 Ramadan ini Al-Faqih Ahmad Syihab, lebih dikenal dengan Habib Khas, Ketua Umum LSM PIS, bergembira, bersyukur kedatangan tamu yang luar biasa. Jam terbangnya di bidang hukum tidak diragukan lagi. Pengabdian Pak Herman terhadap negeri ini tanpa pamrih. Kita buktikan terakhir beliau membela salah satu korban yang terlibat pembunuhan seorang kepolisian. Beliau begitu gigih menegakkan, menyampaikan kebenaran apa yang beliau ketahui. Akhir-akhir ini kita merasa prihatin. Makanya saya senang sekali pagi ini bisa bincang-bincang, ya, atau lebih dikenal dengan bisik-bisik politik terkini. Kita selalu mengkritisi perilaku politisi sesuai misi visi LSM PIS ini, mengkritisi perilaku politisi. Yang mana akhir-akhir ini kita semakin prihatin dan semakin prihatin. Apalagi yang kita mesti ucapkan dengan kegaduhan demi kegaduhan. Setiap hari muncul, tidak ada henti-hentinya. Pagi ini saya melihat suatu hal yang sangat menjadikan. Sangat menjadikan. Betapa seorang jenderal yang masih sah bertugas di KPK, tapi tidak dibukakan pintu. Ini apa? Apa yang terjadi di negeri ini? KPK versus kepolisian, Polri. Padahal ketua KPK itu juga jenderal dari kepolisian. Ini fenomena apa? Mungkin Pak Herman Umar bisa mengupasnya dengan sejelas-jelasnya buat kepentingan publik. Tidak ada pretensi apapun, kita hanya untuk meluruskan hal-hal yang menyinggung perasaan kita semua. Silakan Pak Herman. Baik, makasih Pak. Saya memang sedikit juga memperhatikan perkembangan KPK dengan Polri ini, di mana akhir-akhir ini terjadi dispute. Di satu sisi pihak Jenderal NDR atau siapa namanya saya nggak pas, kebetulan menurut KPK sudah habis masa. Tapi sebelum habis, Kapolri sudah mengirim surat, seingat saya, yang menyampaikan bahwa yang diterima kembali itu adalah Pak Karyoto. Pak Karyoto itu diangkat sebagai Kapolda, pengganti Fadil. Sementara Indrianto diminta kepada KPK untuk diperpanjang. Karena masih dibutuhkan. Masih dibutuhkan, dan di sini belum ada peningkatan dia. Dan itu hal yang wajar. Selama ini sumber daya dari KPK itu akan terdiri dari beberapa kelompok. Satu Polri sebagai untuk tim penyelidik atau penyidik,
begitu juga kejaksaan maupun instansi terkait yang ada hubungan dengan masalah keuangan atau masalah investigasi ya, itu lembaga yang selama ini mendukung. Nah, kalau terjadi hal-hal yang seperti ini harusnya dibicarakan secara baik di mana letaknya. Kalau tidak ada sesuatu hal yang menjadi kepentingan yang tidak kepentingan hukum atau kepentingan bersama penegakan hukum bagaimanapun, KPK itu adalah yang kita harapkan adalah sebagai gerbong pemberantas korupsi. Walaupun kita tahu perkembangan perubahan undang-undang yang kedua tahun 2019 itu, kita menyadari bahwa suatu saat KPK ini akan tergerus karena banyak potensi-potensi yang selama ini dianggap dia mempunyai full power dikurangin. Ya. Tetapi ya, dalam perkembangan yang kita lihat, yang menonjol justru ada tokohnya, pimpinannya yang kira-kira yang dapat juga diintervensi. Kita lihat ya, bukankah di KPK itu ada 5 pimpinan kolektif kolegial? Ya, berarti kan semua kesepakatan harus 5 pimpinan itu yang bersuara, bukan kan salah satu ketua saja. Ya, tapi karena dibangun budayanya, mungkin dengan yang baru ini budayanya itu tidak kurang terbuka. Jadi yang menonjol adalah pimpinannya saja, sehingga tokoh yang lainnya mungkin ada kelemahan-kelemahan dari internal kita. Apakah karena sudah berafiliasi ke istana jadi timbul hal seperti ini? Ya, kemungkinan itu ada saja. Jadi dengan adanya kelemahan dari undang-undang yang baru yang membuka peluang bahwa dia tidak full power lagi dan dia malah melakukan penyadapan aja kan dia harus minta izin gitu kan. Oleh karena itu ya tidak tertutup kemungkinan memudahkan intervensi dari kalangan-kalangan politik yang punya power yang bisa untuk mempengaruhi orang dalam ini. Nah, orang dalam ini sayangnya apakah kalau kita perhatikan tokoh-tokoh KPK yang pertama rezim yang pertama dari awal sampai tentu ada berubah nilai kualitasnya. Begitu juga dengan ada perubahan undang-undang ini. Begitu juga dengan dia kurang mendapatkan kekuatan lagi, sehingga independensinya ya tergantung sekarang tokohnya, Pak. Kalau ketuanya itu yang menonjol, ya mungkin dia yang lebih pengen menguasai, dan apalagi kalau seseorang pimpinan di dalam tuh gampang diintervensi, apalagi kan dulu kalau saya ingat Pak Firly ini banyak protes terhadap dia. Dia tidak disukai karena pernah terlibat dugaan yang melanggar etik di KPK itu, sehingga banyak yang penentang dia dicurigai bahwa dia tidak akan lolos. Akan lolos, atau janganlah diloloskan orang seperti ini. Tapi ternyata kan lolos. Kita kan nggak tahu ini kan. Mungkin publik juga tahu apa yang terjadi di Komisi 3 kan, itu kan, sehingga beliau terpilih itu atas dalam Komisi 3 ya. Memang ada indikasi kuat ya, tapi kita wallahu alam ya, karena banyak sekali bocor-bocor yang kita dengar itu terpilih beliau tuh tidak secara murni ya. Jadi yang saya ingatkan sebenarnya bahwa sejak mulai Pak Firly jadi pimpinan di situ selalu ada muncul masalah, Pak, sehingga trust kepercayaan kita juga akan nggak terlalu tinggi kalau KPK ini, apalagi melihat gejala-gejala terjadinya hal yang terakhir ini. Artinya pimpinan Polri masih mempertahankan anggotanya yang di sana, sementara harusnya dicari titik temunya. Karena saya khawatir kalau dibiarkan, misalnya siapa yang bertanggung jawab dalam hal ini? Memang KPK adalah suatu yang independen, tapi dengan adanya perubahan undang, Presiden sebagai pimpinan tertinggi, pemerintahan tertinggi, harus punya tanggung jawab moral, menjaga supaya terjaga keseimbangan dan mencari kebenaran di mana letaknya, dan harus ada jalan keluar. Jangan sampai di antara dua lembaga ini terjadi lagi kayak cacak buaya zaman dulu, Pak. Persis itu yang saya mau pertanyakan dengan Pak Herman. Tidak menguntungkan bagi penegakan hukum yang akan datang. Cacak dan buaya. Yang kedua, kita himbau tokoh hukum yang lain. Siapa sekarang? Ya tentunya Menko Polhukam.
walaupun si ini nggak boleh di ini, tapi secara moral dia harus memberikan masukan. Tapi ini Menko Polhukam ini kelihatan mendua. Satu kasus perkara masalah kemarin, masalah apa namanya, kebocoran keuangan begitu apa namanya, segala cara dia tempuh. Tapi di sisi lain ini ketidaksukaan beliau tuh dengan salah satu kandidat ini membuat dia mendua di sisi ini. Itu yang saya lihat. Ya, sebagai Menko Polhukam bagaimanapun dia, terlepas dia ada tidak suka kepada seorang tokoh yang bakal calon pemimpin, itu haknya dia. Tetapi tugasnya dia juga harus melihat jalannya on the track suatu lembaga yang dia merupakan tokoh Polhukam, hukum dan politik gitu. Paling tidak dia harus memberikan masukan-masukan ke presiden. Itu bertanggung jawab di bawah Menko Polhukam. Sebenarnya kan itu organisasi independen ke KPK kan. Tapi sebagai seorang Menko Polhukam, dia tidak bisa terlepas begitu saja. Dia harus memberikan masukan juga kepada presiden. Ya sekarang ini kan sangat menyedihkan. Kenapa saya bilang sangat menyedihkan? Beberapa hari lalu Endarto ini apa namanya, beliau melaporkan kepada Dewan Pengawas tentang beliau tidak menerima kenapa beliau dikembalikan tanpa hal yang jelas. Belum terjawab hal itu. Kenapa? Ini dewasnya ada apa gitu loh. Kalau memang Dewan Pengawas ini bekerja dengan baik dan sempurna, jangan jadi menambah kegaduhan baru gitu loh. Nah, kita membayangkan apa kata dunia, ya. Indonesia negara hukum, katanya. Ini masih katanya kan. Di mana-mana hukum diperjualbelikan. Satu sisi masalah ini jelas-jelas telanjang, kasat mata bahwa status beberapa orang yang dikembalikan itu masih apa namanya, masih punya hak di situ. Tapi di sisi lain dengan kekuatan seorang ketua KPK yang tidak peduli dengan apa yang terjadi di publik, ini sangat memalukan gitu loh. Nah, kita berharap janganlah hal-hal yang kegaduhan makin hari makin bertambah, makin banyak. Padahal ini kan hal yang sangat sepele, sangat apa namanya, sangat mudah dipecahkan gitu loh. Kalau memang salah satu orang yang dicurigai ini memang bermasalah, kita bisa lihat. Bahkan Ibu Megawati sendiri mengatakan bahwa salah satu kandidat presiden itu mengumpulkan uang dari uang korupsi. Sampai detik ini tidak tersentuh. Nggak usah kata dikidik. Dipanggil pun belum pernah. Nah ini kan jadi hal yang memang kasat mata ya, telanjang di publik ini. Kok kita mau apa namanya, dianggap bangsa ini kayak bangsa yang bodoh gitu. Gimana menurut Herman? Ya itu tadi Pak, bahwa kita tidak membiarkan. Jadi membiarkan hal ini. Kalau kejadian seperti ini itu berbahaya kalau terjadi. Misalnya nih, kalau ketersinggungan para penyelidik di KPK itu yang selama ini kan banyak dikuasai oleh Polri, itu kan jadi stuck juga penanganan korupsi nanti. Kenapa? Mereka tersinggung, pemimpin Polri-nya sendiri sudah memberikan kepada jenderal penyelidikan tetap di sana. Kan kalau ditolak, ya pasti ada solidaritas di antara penyelidik ini kan. Dia gerbongnya pasti Polri juga gitu. Nah ini siapa yang menolak? Kalau tersinggung ini dibiarkan, kan terhambat masalah pemberantasan korupsi. Kemudian ya apa untungnya gitu? Apa yang dipertahankan oleh pimpinan KPK sekarang? Ya bukan kan Tribrata ini merupakan kebanggaan. Iya. Ya, kebanggaan yang begitu menjadi suatu hal yang sampai saat ini ya. Iya. Kita bangga. Apalagi akhir-akhir ini Pak Kapolri ini kita tidak ada niat memuji, tapi ini kenyataan, telanjang mata kita lihat beberapa kasus dengan segala apa namanya daya yang dia lakukan, dia bisa menuntaskan kasus Sambo. Begitu banyak jenderal terlibat, muncul lagi kasus narkoba, dia libas lagi kasus narkoba. Jadi publik ini sudah semakin puas gitu. Tapi dengan kejadian KPK ini, dengan kejadian pengembalian seorang jenderal ke pimpinan Polri ini, sama juga menelanjangi gitu loh. Menelanjangi karya Pak Kapolri selama ini yang sudah mendapat pujaan di
puja-puji di masyarakat luas gitu loh. Jadi kepolisian yang selama ini terpuruk itu sudah bangkit kembali, sudah mulai pulih gitu loh. Di posisi saat ini yang memang sudah harus dia itu mendapat puji-pujian, mendapat semacam apa ya, kata-kata apa lagi yang saya mesti ucapkan gitu oleh seorang Firly. Ya itulah, jadi kita terlepas bagaimanapun Polri masih banyak masalah dalam hal substansi. Tetapi Polri akhir-akhir ini sejak kejadian Sambo yang suatu perkara yang sulit membongkarnya, tetapi dengan berbagai cara, dengan bantuan berbagai pihak, Presiden dan karena tidak bisa dipungkiri bahwa bagaimanapun sistem itu berlaku, tidak bisa hanya seorang tokoh membersihkan itu. Jadi dengan semikian rupa, dengan taktik semikian rupa, dengan cara yang elegan, Pak Kapolri berhasil menuntaskan masalah kasus Sambo yang dianggap sesuatu kejadian yang sulit terbongkar karena membuat jaringannya luas, mengikat, menyandra banyak pihak. Tapi dia berhasil dengan caranya dia. Kemudian dilanjutkan dengan yang seperti yang Bapak bilang, ada seorang tokoh Polri, bandar narkoba, membackup bandar narkoba. Ya. Betapa terkaget-kagetnya kita kira hanya mengambil dalam bahan tangkapan itu dari sekian 5 kilo dipisahkan untuk terlepas dari itu dibilang bukan barang sebenarnya atau terawas. Yeah. Tapi kalau itu kita anggap ada alasan untuk biaya operasional segala macam, itu pun kita kecewa dengan penegak hukum. Apalagi kita dengar Teddy Minasa dalam kesaksian si Linda itu, teman yang cepunya itu, atau dianggap sirinya itu, yang tidak diakui dia pergi ke Taiwan, ke pabrik, buat deal. Berarti dia mendukung orang menyebarluaskan di negara kita. Wah, subhanallah. Jadi ini bagaimanapun satu hal yang sangat luar biasa, membuktikan bahwa selama ini kecurigaan kepada oknum-oknum Polri yang bermain di dalam masalah narkoba itu artinya tercuapkan dengan tampilnya, diketahuinya. Ya mudah-mudahan itu tidak terjadi, tapi pun sulit kita tidak percaya bahwa ini masalah di Polri ini bagaimana pelan-pelan harus dituntaskan. Polri, Pak Sigit, kita lihat sedikit banyak sudah berhasil. Dan oleh karena itu kita lihat track recordnya, lihat integritasnya, ada niat dia untuk memperbaiki keadaan. Niat dan nyali gitu ya. Oleh karena itu harus kita dukung. Sayang dalam kondisi terakhir ini, kalau terjadi ada sesuatu hal, dispute atau Pak Kapolri menyerahkan anggotanya diperpanjang, pihak ini menentang, menolak dan diperlakukan ini, kita khawatir terjadi suatu hal yang tidak baik dalam dunia dalam hukum. Tentunya yang bertanggung jawab untuk menengahi adalah Presiden, yang keduanya tentu Pak Menko Polhukam. Jadi Menko Polhukam, Pak Mahfud jangan hanya konsentrasi terhadap masalah 3-4 triliun dan yang lain-lain, tapi ini juga bagaimanapun hal yang vital. Bagaimanapun KPK adalah harapan kita sebagai gembong pemberantasan korupsi. Terlepaslah dia punya kelemahan, tapi asal kita punya niat memperbaiki KPK, tetap harus kita anggap jadi pendorong. Tentunya dengan bantuan dari lembaga-lembaga lain, kepolisian maupun kejaksaan, Pak. Gitu. Ya, memang kalau kita melihat track record KPK ini kan pasang surut ya. Berganti dengan waktu, berganti dengan pimpinan, berganti pasang surut. Tapi akhir-akhir ini kita merasa prihatin dan malu ya, sebagai putra bangsa itu merasa malu. Kenapa kok bisanya gitu loh, sesama jenderal, sesama Tribrata kok saling hujat. Ya kalau boleh kita katakan saling hujat. Bagaimana nggak kita bilang saling hujat di Ramadan ini? Di satu sisi ini dikembalikan lagi, sisi lain dikembalikan lagi, terus ditutup pintunya. Udah lapor di Dewas juga belum bunyi sampai saat ini. Sayang ada salah satu anggota Dewas sudah almarhum ya. Beliau itu mungkin kita ikut bangga beliau berada di situ, yaitu mantan Hakim Agung Artijo. Artijo. Beliau jadi anggota Dewas ya. Tapi kalau beliau ada di situ, saya yakin mungkin
hal ini tidak terjadi. Padahal sebenarnya ada juga masih ada yang senior, ada yang ketua sekarang cukup senior gitu loh. Nah, ya segeralah gitu loh. Jangan sampai ini menambah lagi carut marut kegaduhan politik yang semakin hari semakin memanas gitu loh. Nah, dari LSMP sini kita selalu mengkritisi perilaku politisi. KPK pun kita kritisi. Memang korupsi itu tidak ada jalan keluar, harus diberantas. Tapi ya kalau memang mau memberantas jangan pilih kasih, jangan sesuai dengan pesanan gitu loh. Nah, ini kasat mata sekali orang yang memaksakan kehendak, mentersangkakan orang, sementara di sisi lain dia tidak punya bukti-bukti, akhirnya disingkirkan demi terwujudnya syahwat politik untuk menyingkirkan salah satu kandidat. Nah, kembali lagi kepada Pak Jokowi. Ya, mungkin dalam forum ini Pak Herman mungkin bisa memberikan masukan kepada khususnya Pak Jokowi dan kabinet sekarang ini sudah di akhir jabatan, apa ya sebaiknya dilakukan untuk menjelang Pilpres 2024 akan datang. Kalau saya berpikir sebagai sebagai negarawan ya, sebagai seorang presiden itu dia tidak lagi menghayati dia sebagai tokoh misalnya PDI atau kader PDI atau kader apa. Kalau dia sudah menjadi seorang presiden, dia harus berpikir dia membawahi semua itu. Dia harus mengayomin dan dia harus memperlihatkan ciri-ciri seorang ya tidak berpikir karena dia udah sempat puncak dan 2 periode. Nah, 2 periode. Jadi jangan memperlihatkan dukungan kepada kelompok-kelompok tertentu. Ya mungkin secara pribadi ya nggak ada masalah. Tapi kalau diperlihatkan itu kurang bijak. Sehingga membuka peluang penafsiran rakyat lain, masyarakat lain. Apaan ya presiden, apaan ini? Nggak memperlihatkan seorang tokoh negarawan yang kita anggap dia membawahi semua masyarakat, semua melindungi rakyat. Dan dia udah diberi kesempatan. Sekarang memperlihatkan dukungan kelompok supaya yang lain kalau bisa ini. Ya kalau toh ada pribadi yang tidak suka silahkan, tapi jangan diperlihatkan, Pak. Sayang dia akan bagaimanapun banyak masyarakat, banyak tokoh, banyak pengkritik akan menilai dia juga kan sayang gitu. Pada saat di akhir masa jabatan harusnya dia mendapatkan karpet merah untuk kembali kepada masyarakat menjadi tokoh yang di luar jabatan presiden. Itu yang kita harapkan. Itu yang kita harapkan, Pak. Karena itu menjadi terlepas ada kelebihan dan kekurangan itu wajar. Zaman Soekarno pasti ada kelemahan kok. Pak Harto ada kelemahan, Pak Gus Dur apa kelemahan, mungkin Habibie ada semua. Tapi jadilah memberi contoh bahwa dia adalah pemimpin untuk seluruh bangsa, rakyatnya. Karena dia sudah menjadi presiden, Pak. Kalau saya melihatnya seperti itu. Harapan saya seperti itu. Oleh karena itu jangan perlihatkan gejala tingkah yang memperlihatkan mendukung si A, mendukung ini. Jangan. Berilah kesempatan kepada semua calon-calon presiden yang punya potensial. Silakan bersaing secara sehat, bersaing secara demokratis, bersaing secara jujur dan adil. Itu harapan kita, Pak. Tegakkan hukum, ya, walaupun langit runtuh. Nah, bagaimanapun itu ada gium dari advokat, Pak. Fiat Justitia buat kolom. Tegakkan hukum sekalipun langit runtuh. Oh, aduh. Kalau saat ini gimana tuh Pak Herman? Ya, dan kita hanya mendekatin, tapi ya itu mendekat terus. Ya, mendekat terus, tapi ya dalam konteks ini sebenarnya Pak, oleh karena melihat kejadian-kejadian variabel pengalaman tanpa menyalahkan zaman Pak Presiden Jokowi ini, kita lihat perkembangan sejak mulai kasus PKM zaman COVID lah Pak, misalnya contohnya kayak Habib Rizik lah gitu ya. Pada saat itu banyak orang yang melanggar berkerumun istilahnya. Ya, banyak berkerumun gitu kan, banyak COVID itu banyak pelanggaran. Tapi di saat itu yang diadili cuman yang tidak disukai gitu. Nah, itu kan membuat luka hati sebagian masyarakat. Tapi itulah itu pengalaman jadi. Nah, itu jadi menjadi catatan bagi saya. Saya sebagai seorang ketua organisasi presiden
Kongres Advokat Indonesia ada niat, Pak. Saya melihat contoh juga begitu juga dulu ada kasus waktu zaman perjuangan undang-undang apa dulu Omnibus Law. Omnibus Law. Banyak masyarakat menentang buruh DPR di demo segala macam. Kemudian akhirnya ditangkap, diadili semacamnya tokoh-tokoh tertentu yang tidak disukai gitu. Ya. Padahal tujuan mereka juga semuanya baik. Dia menyampaikan aspirasi. Itu sesuai dengan konstitusi boleh. Bukan menghina, bukan apa. Dia kan hanya mengkritik gitu, menyampaikan. Tapi dibuatlah akhirnya diadili secara tidak adil. Begitu juga kalau Habib Rizik sampai 3 kasus. Satu kerumunan di Tanah Abang, di Puncak, atau ada ucapannya yang tidak sesuai, yang dia hanya bela diri bahwa gue nggak sakit gitu. Kan banyak orang yang menyatakan jangan gue sakit deh, walaupun ada sakit gitu. Nah, itu dianggap bohong. Sampai 3 perkara, Pak. Jadi itu terasa sekali tidak adilnya. Begitu juga orang-orang tokoh-tokoh yang mengkritik pemerintah cepat diadili, cepat di ITE. Tapi sebaliknya tokoh-tokoh yang menghina agama, menghina tokoh yang berseberangan, dibiarin aja. Bahkan dipelihara. Ya, bahkan dipelihara katanya buzzer. Itu kan di mana letak ininya. Jadi kita melihat sekarang ada suasana kepemimpinan yang hukum tidak berjalan. Jadi hukum tumpul ke bawah ya. Tajam ke bawah, tumpul ke atas gitu kan. Nah, ini contoh-contoh ini kalau berlanjut terus ya kan tidak bagus terhadap dunia demokrasi, Pak. Jadi dunia demokrasi kita yang sejak zaman reformasi kan dianggap naik kelas. Ya, tapi lama-lama sekarang tuh turun, Pak. Turun. Jadi kenapa? Karena orang tidak lagi berani berbicara kebenaran. Orang khawatir diadili gitu. Orang takut ditangkap, orang takut ini. Itu mau nggak mau menjadi momok gitu. Yang kedua, masalah penegakan hukum. Masalah penegakan hukum ini ya tajam ke bawah naik ke atas dan juga tidak adil dalam hal-hal kasus-kasus tertentu di KPK banyak yang dilaporkan. Tapi kalau saya melihat akhir-akhir ini sudah mulai tajam ke atas kok. Ya kita berharap itu akan berjalan. Ya, ini sesuai berhenti lagi realita. Pak Herman kan terlibat di situ kan. Ya, nah, gimana menurut Pak Herman? Apakah kalau saya menganggap itu masih kita harus perjuangkan secara terus-menerus. Karena jangan sampai ini hanya kekuatan dari misalnya integritas Pak Sigit gitu. Ya pengennya. Tapi kita berharap ini secara kelembagaan, secara sistem yang harus diperbaiki di Polri itu, Pak. Jadi jangan sampai orang yang berperkara yang besar-besar tuh nggak jalan, Pak. Ya makanya tadi saya kan Pak Herman kan sebagai pelaku sejarah ini termasuk dalam pelaku sejarah ya. Begitu gegap gempitanya hebohnya tentang kasus Sambo sampai 4 kali presiden ikut campur, ikut cawe-cawe, ikut cawe-cawe baru bisa tersentuh. Ternyata begitu tersentuh itu dampaknya yang luar biasa. Ya walaupun dengan bergulirnya perkara itu satu pihak kita anggap berhasil, artinya akhirnya terbongkar. Ya. Tapi di satu pihak peradilan ini juga saya mengkritik habis. Kenapa? Peradilan ini sangat terbuka dengan pers. Kita nggak menyalahkan pers, tetapi harusnya integritas peradilan, integritas kejaksaan yang juga harus melihat secara utuh itu perkara. Misalnya dalam perkara yang saya tangani dari Ricky Rizal, dia tidak pernah punya niat, punya keinginan membunuh atau membantu terhadap Sambo untuk dia sudah menolak. Hanya ucapannya tidak tegas. Kenapa? Ini orang bertanya apa kejadian misalnya di Magelang dalam fakta itu, Pak, karena dia menjaga rumah. Selama di Magelang tidak ada yang terungkap pelecehan itu. Tidak ada, cuma ada pertengkaran antara si Kuat Maruf sama si Joshua. Nggak ada siapa Ibu PC nggak buka bahwa dia dilecehkan. Yang lain juga tidak ada buka. Hanya seolah bertengkar suatu hal yang tidak ada yang buka. Kemudian pernah si Ricky Rizal mengamankan senjata karena si Kuat ini sempat kesal dengan Joshua karena dianggap gara-gara ibu kamu sakit tuh jatuh. Nah, kan nggak pernah kedalamannya, dia nggak tahu si Ricky karena dia luar ngurus anaknya sekolah.
Saya sempat memakai pisau loh ngejar Sano. Oke, dia lari. Kan saya curiga ada apa nih si Joshua. Kata si Kuat. Tapi nggak tahu apa persoalannya. Apakah dia melecehkan? Ini kan nggak ada. Ya. Pak ini dipanggil. Ricky menghadap ke ibunya. Ya. Bu, ada apa bu? Ditanya sama Ricky. Dia nggak menjelaskan apa-apa. Cuma dia berbaring. Mana si Joshua? Panggil Joshua ke sini. Diantar Joshua. Pertama Joshua nggak mau. Diajak Pak. Terus dia nggak mendengar, dia hanya di luar kamar. Rupanya dia kayak mungkin nasihat atau apa, kita nggak tahu. Kemudian berbalik setelah itu udah baik. Ya jadi bagaimana seorang Ricky yang pangkatnya apa? Bu ada apa? Apa kejadian? Kan nggak, orang ibunya nggak mau ngomong, ya kan? Atau tahu kejadian balik ke Jakarta, Sambo bilang kamu tahu nggak ada kejadian pelecehan? Ya dia nggak tahu. Ya. Nah sekarang diminta dia untuk menembak, dia nggak mau lah. Karena dia nggak pernah tahu kejadian apa. Yang kedua, cara dia menyampaikan itu juga, masa salah? Pak, saya nggak kuat mental. Saya lemah. Yang saya nggak tahu. Yang kedua, dijawab lagi sama Sambo, kalau begitu, kalau saya panggil dia, klarifikasi dia, kamu klarifikasi kan? Tidak pernah disampaikan, saya akan menembak di sana. Backup kamu. Nggak ada seperti itu. Tapi sama jaksa, hakim digelondong ini seolah-olah. Ya, jadi masih banyak perlu pembenahan juga. Jadi saya lihat kadang-kadang sidang itu juga mendengar seolah-olah kebenaran satu pihak, menghilangkan apa fakta di sidang, Pak. Fakta sidang Ricky tahu nggak Pak? Ricky itu dalam lie detector itu kan berarti ada secara ilmiah. Waktu dia mengamankan senjata si Ricky, si Joshua di situ niatnya baik Pak, karena si Joshua ini bilang membawa pisau. Joshua itu kan bagaimana memberi mob. Si Ricky Riza kan swasta, sopir. Wah, jangan-jangan nanti kalau tersinggung nanti bisa-bisa berantem lagi, ditembak masih Joshua. Jadi ada niat dia itu, dia cari senjata itu diamankan, dan dia juga beritahu Joshua malam itu sampaikan senjata kamu saya taruh di tempat anak Sambo di atas. Karena saya khawatir. Oh ya nggak apa-apa Bang. Nah jadi itu dianggap sama ini seolah bagian si Anu menyingkirkan senjata sini. Ya jadi intinya kita ini masih banyak sekali yang harus berbenah. Jadi maksud saya gini Pak. Tadi saya seperti yang Bapak bilang, kita respect untuk saat ini kepada Pak Sujat Lis, Kapolri. Dia udah berbuat. Tapi kita harapkan ini supaya menjadi sistem di lembaga Polri itu Pak, berbenah supaya sistemnya berjalan. Jadi karena ini kan banyak sekarang penyampaian publik, perkara-perkara besar, apalagi yang menyangkut rakyat biasa, Pak. Lapor korban oleh para mafia-mafia bisnis uang itu, Pak. Mengumpulkan duit masyarakat, dilapor nggak jalan-jalan. Ini kalau kata Habib Smith itu nih, kotak Pandora itu, begitu dibongkar itu, itu keluar tuh semua macam apa tuh, semua macam-macam binatang tuh keluar semua. Sebenarnya kalau saya berpikir gini, Pak. Kalau kita mau bersih, sistem bersih, jangan khawatir seolah-olah, kan sekarang kan gini Pak, berpikir ngapain kita punya kesempatan, punya jabatan, tidak dimanfaatkan, gaji seberapalah, ya kan? Kalau kita berpikir itu berapa kali dalam sistem kenegaraan kita selalu naik gaji, tidak juga ini kan? Yang paling dibenahi itu sebenarnya semua sumber daya alam kita, semua sumber keuangan kita itu dibersihkan dulu, diperkuat dulu. Saya yakin kalau itu bersih, Pak, semua ya kayak di negara-negara Arab yang banyak minyak, yang banyak sekarang kata orang kalau benar itu jalan, kita juga bisa digaji tanpa Pak, masyarakat gitu ya, dapat. Nah, itu kan bisa berarti. Tapi kalau berpikir orang yang mempunyai jabatan aja ini nggak akan selesai kita. Ya gini Pak Herman, kalau kita lihat negeri ini kan dikuasai oleh segelintir orang, terutama ketua umum partai. Jadi apapun kata ketua umum partai itu yang terjadi saat ini. Contoh sekarang ini, cawi-cawi sana, cawi-cawi sana kesini gitu loh. Tanpa tidak memikirkan bangsa ke depan seperti apa. Mereka euforia sesaat ini ya, sesaat. Oh, mereka bersenang-senang, kumpul sana, kumpul sini, bikin koalisi sana, koalisi sini gitu loh. Padahal rakyat ini membutuhkan suatu ketenangan, membutuhkan suatu menjelang mau sebentar lagi mau lebaran. Ini sibuk semua pimpinan partai ini sibuk memikirkan kepentingan masing-masing gitu loh. Hanya memikirkan bagaimana mereka
menguatkan diri, menghalangi satu kandidat yang memang tidak disukai. Jadi kalau saya bilang tuh asal bukan Anies gitu loh. Jadi asal bukan Anies sekarang ini sudah semakin menggelora kemana-mana gitu loh. Nah, kita masih bersyukur ada beberapa partai yang masih tetap bertahan, dia menunjukkan integritasnya. Ya cuma ya kembali lagi, kenapa sih kok bangsa ini nggak pernah mau belajar dari sejarah sebelumnya gitu loh. Pemilihan presiden ini kan sudah menjadi suatu kebiasaan, rutinitas berulang-ulang 5 tahun sekali kan. Jadi oke lah kalau sekarang ini Jokowi sudah 2 periode selesai, duduk manis, duduk manis tenang gitu loh. Dia nggak usah ikut cawe-cawe lagi gitu, sehingga menimbul kegaduhan sana sini gitu loh. Dia bilang dia tidak mau ikut-ikutin urusan ketua partai, tapi ini kenyataan. Alangkah bodohnya bangsa kalau tidak bisa menilai bahwa beliau sendiri yang mengumpulkan koalisi besar, koalisi ini gitu loh. Nah, sehingga mungkin tiap hari di antar elit-elit atas tuh berantem nggak bisa habis gitu loh. Gimana Pak Emar? Ya benar Pak, seperti yang kita bilang tadi bahwa kalau Pak Jokowi tidak harusnya jujur gitu ya, jujur. Ya kalau dia pribadi ya nggak apa-apa, tapi kalau dia memperlihatkan sikap, mengatur, mengarahkan harus seperti ini. Ini jelas-jelas dibilang ini koalisi yang dikondisi oleh Jokowi. Kalau itu ya berarti ya jangan salahkan suatu saat nanti kalau perjuangannya tidak berhasil, muncul tokoh yang betul-betul ini ya mungkin dia akan ya gimana ya, jadi orang menganggap dia bukan seorang negarawan gitu, akan ya nggak usah lah, jangan sampai dia dilecehkan nanti. Kalau dia jatuh dia nggak dihargain. Gitu. Ya sebetulnya kalau kita belajar ke belakang bagaimana kejatuhan presiden berulang-ulang seperti itu ya, pelajaran yang mahal ya. Itu pelajaran yang saya harapkan. Jadi oleh karena itu dia baik presiden maupun tokoh-tokoh politik siapa yang ada saat ini, kita nggak tahu yang punya kekuasaan, apakah LPB siapa? Luhut, apakah Pak Hendro, apakah Menko Polhukam, Bapak Wiranto, siapapun lah, lihatlah Indonesia yang jujur, yang bersih. Jangan khawatir dengan kelemahan-kelemahan. Ya lebih bagus kita selesaikan saat ini supaya kita melihat ke depan. Kalau enggak akan berputar-putar kayak apa istilahnya kalau orang berputar-putar itu nggak tahu jalan keluar Pak untuk perbaikan negara kita nih. Jadi benang kusut gitu. Jadi ya kalau korupsi kalau apa tuh kan orang sekarang kalau dia ketangkap Pak, dibilang sama ya sial aja gitu. Sial aja. Karena berarti itu apa Pak? Dan dari omongan Pak Mahfud kita tangkap bahwa benar nggak ada yang bersih, nggak ada yang benar. Gitu kan? Memang susah ya kalau mau kita bicara mau betul-betul bersih itu kan susah. Ya. Tapi setidaknya ada niat untuk perbaiki, ada step, ada niat memperbaiki. Sekarang contoh jelas-jelas namanya agenda tidak bermasalah di KPK. Kenapa dipaksakan untuk dimundurkan gitu loh. Nah, mungkin di akhir pembicaraan kita ini bisik-bisik kita mungkin Pak Irman bisa memberikan masukan kepada penegak hukum khususnya Tribrata ini. Sudahlah, kenapa jangan lagi lah bikin malu di publik ini gitu loh. Ketidakakuran di antara elit ini sudah waktunya di Ramadan diselesaikan. Ya kita berharap ya selama bulan puasa ini sebelum Lebaran supaya udah ada itu harus selesai gitu. Ya, Presiden menengahi bantuan Menko Polhukam atau siapa yang punya kemampuan dan kesadaran juga dari pihak KPK. Harus nyadarin. Ya kembali ke kasus Anies. Iya. Kan waktu itu kan mau dibuka ke publik katanya. Mau dibuka dibuka aja seterang-terangnya di publik gitu loh. Biar publik juga tahu gitu loh. Tapi saya selama ini kan tidak terbuka gitu loh. Di satu sisi ngomongnya mau dibuka tapi tidak dibuka-buka sehingga jadi pertanyaannya makin panjang gitu loh. Kalau dia mau seperti itu gini Pak. Jadi harus punya berpikir kalau mau dia membuka kan selama ini kan berdasarkan hasil dari timnya sendiri tidak sepakat, itu udah mencuat kan ke publik. Tidak sepakat, tidak kuat kalau dijadikan ini perkara untuk dinaikkan penyidikan. Kan itu udah. Yang lebih celaka lagi ini diminta KPK itu minta pendapat seorang mantan
koruptor, profesor, mantan koruptor diminta pendapatnya. Ini kan menyedihkan kan? Gitu. Mantan koruptor diminta pendapat apa menurut Pak Herman seperti apa? Apa? Maksudnya siapa contohnya, Pak? Dia Ramli. Terang-terangan dia apa namanya kasus ini sudah layak untuk masuk dijadikan tersangka. Ya itu kan nggak bisa jadi patokan, itu kan salah satu gitu kan. Iya, yang menyedihkan dia kan mantan koruptor. Profesor mantan koruptor diminta pendapat, bagaimana menurut Pak Herman? Apakah tidak ada lagi orang-orang hebatnya negeri ini yang bisa minta pendapat? Ya itu sebenarnya ya karena itu strategi dia aja, karena dia berharap karena dari tokoh itu, tapi ya nggak bisa satu itu aja, harus pendapat yang second opinion yang lain dong. Iya. Kemudian harus juga berpikir keras. Kasus yang kira-kira hampir sama dengan Formula E ini, Pak. Kasus penganggaran Mandalika yang motor itu. Kemudian, banyak Pak Herman, ini publik sudah tahu semua. Tuh kalau kita mau ngomong kasus itu segudang kasus itu jadi nggak akan ini gitu kalau mau buka-bukaan seperti itu. Iya, jadi ini yang kita bisa baca ya. Mungkin bisik-bisik di belakang layar ini kan memang begitu ada tokoh yang diidolakan, wah langsung dituduh politik identitas, dituduh intoleran dan segala macam hal gitu. Padahal kalau kita melihat flashback ke belakang, seharusnya seorang Presiden Jokowi itu bersyukur, berterima kasih menjadi presiden. Saya juga salah satu pendukung berat beliau. Mungkin banyak publik juga tahu. Waktu Jokowi datang mendaftarkan ke KPU, itu beliau kan naik bajai. Saya pakai ambulan, Pak. Ambulan saya itu saya kawal di belakang itu. Sampai begitu gegap-gempit aja. Kita berharap waktu itu ada satu tokoh orang desa yang penampilannya sederhana, tapi yang saya nggak lihat beliau, saya nggak kenal. Yang saya lihat itu di situ ada Yusuf Kalla, satu wakil presiden yang punya prestasi, yang punya kemampuan. Yang saya lihat cuma itu aja. Walaupun di sisi lain ada sahabat saya di situ, ada Hatta Rajasa, saya sama-sama orang PAN, mau jadi mencalonkan. Saya lebih memilih Jokowi JK. Nah, jadi ya mungkin masih tetap waktu itu Prabowo ya. Ya, saya tidak mendukung Prabowo. Saya mendukung Prabowo, mendukung apa namanya Jokowi JK. Nah, 2019 kita berpikir sudahlah, karena ini memang kita berharap dengan Prabowo yang waktu itu kita harapkan bisa apa namanya bisa membenahi negeri ini, ya gagal juga. Ya, sekarang menjelang 2024 lagi Prabowo maju, silakan aja, nggak apa-apa. Bukannya kita kasih. Selamat niatnya nawai itu tuh membenahi negara ini tidak ada yang salah gitu. Nah, cuma caranya tuh ya setidaknya tuh yang dipercantik lah gitu loh. Jangan apa namanya bikin apa namanya makin hari makin gaduh gitu, nggak habis-habis gitu loh. Perpolitikan yang seharusnya kita nyaman-nyaman, nggak usah ini buka bersama, kumpul-kumpul, tapi jangan menimbulkan kegaduhan yang baru gitu Pak Iman. Ya itulah, kalau masalah capres-capres ini saya kembali ada sedikit menyesalkan itu apa ketokohan dari para ahli hukum di Mahkamah Konstitusi itu. Harusnya dia bisa melihat threshold itu membuat manusia kita munafik. Membuat Indonesia ini munafik gitu. Jadi ya berbagai cara menyesuaikan dengan ini Pak. Jadi itu yang membuat pembodohan gitu Pak. Nah, ini saya buka Pak Herman. Jadi sebetulnya orang yang bertanggung jawab tentang threshold 20% itu terjadi pada saat sidang di DPR MPR. Pada saat ketok palu waktu itu hanya Setia Novanto yang duduk karena semuanya sudah walk out. Termasuk Pak Hamzah juga sudah keluar, tidak ikut apa namanya menyetujui threshold 20%. Sehingga kalau waktu itu dipaksakan untuk diketok tidak bisa karena cuma satu ketua. Delalah, apa nggak tahu niatnya memang nggak beres. Fahri Hamzah mendampingi Pak Novanto, salah satu bisa diketok baru 20%. Itulah cikal bakal 20% sampai sekarang ini jadi dengan segala macam cara, termasuk kita juga pernah diterima oleh Pak Lanyala Mataliti. Ya, artinya saya mengesalkan tokoh Konstitusi bahwa betapa banyaknya semua pihak yang mengajukan itu tetap dia tidak bergeming, tidak berubah pikiran. Nggak tahu katanya informasi terakhir Yusril buat juga satu lagi katanya permohonan itu entah dari legal standing di mana. Nah, kita tunggu nih Pak, apakah mungkin ada perubahan lagi gitu. Jadi tapi saya kurang ini Pak, kurang
Kalau itu berubah ya syukur. Jadi semua partai-partai yang lolos nanti ya punya calon presiden, kan lebih banyak pilihan gitu kan Pak ya. Suatu hal yang mustahil. Nah, tapi ya kita lihat lihat sudah berapa banyak jadi istilahnya belum disini palu dan ketok. Ya, apalagi ketuanya masih besarnya iparnya Sianu juga. Jadi sidang belum mulai palu dan ketok kan. Nah, saya lihat kemarin ada pertemuan yang dipertemukan di UI, ya hadir Yusril, hadir Zaramli, hadir Anis, ada beberapa pembawa acaranya si Effendi Ghazali. Di situ si Yusril, makanya saya bingung, apa PBB bukannya udah ditolak adanya permohonan. Nah, dia bilang masih belum putus nih. Saya berharap ini masih, katanya saya tanpa sidang mau diputus katanya. Jadi itu Rizal Ramli mengkomentar, ya syukur kalau benar Yusril memenangkan, kita semua partai punya calon presiden. Nah, itu yang kita lihat perkembangannya. Wah, ini bisa gegap gempita lagi. Ya. Jadi kalau itu kan supaya terjadi secara nggak langsung, yang lain itu supaya nggak terjadi munafik lagi gitu, ya kan? Jadi maju-maju aja gitu. Ya. Ini Pak Herman nih makin hangat pembicaraan kita nih, walaupun kita di tengah-tengah puasa, tapi semangat untuk memenangi negeri ini begitu besar. Kalau ada peluang menyampaikan itu ya ini Pak, selalu, makanya saya bilang kalau dalam persidangan itu sampai saya bilang jangan sampai kita terbawa peradilan sesat, karena tidak akuratnya kita gitu, jadi itu bisa azab Allah yang turun. Itu Pak Herman, saya tuh kadang-kadang suka prihatin lihat pemimpin kita ini kan, atau umum partai dan pemimpin itu kan semua usia kan sudah di usia katakan sudah habis kontrak ya, karena Nabi bilang umur umatku itu 60 sampai 70, sitin wasabain ya, sampai 70. Nah, kenapa tidak di usia-usia itu dimanfaatkan untuk kebaikan umat, kebaikan bangsa dan negara gitu loh. Oke, kita berambisi untuk memimpin negeri ini, kan masih banyak cara-cara terbaik gitu loh. Hindarilah perpecahan, apalagi terutama di Ramadan ini gitu loh. Mungkin dalam kesempatan ini saya mengetuk hati sedalam-dalamnya seluruh, terutama khususnya Ketua KPK dan 5 pimpinan KPK, di situ ada Dewan Pengawas, berembuk bareng-bareng, berdiskusi bareng-bareng apa yang mesti dibenahi negeri ini. Jangan pertunjukkan tontonan-tontonan yang buruk seperti saat ini. Malu kita sebagai putra bangsa itu malu dan malu. Bayangkan kita ke depan seperti apa. Seorang jenderal mau datang ke situ dikunci, sekarang dia balik lagi ke Kapolri. Nah, jadi ada apa? Dosa apa, Pak Eman? Kok sampai hal-hal yang tidak masuk di akal sehat kita gitu terjadi antar jenderal yang berbintang, belum lagi yang hal lain lagi nih. Ini baru di kepolisian dan di tentara pun juga ada sekarang. Nanti kita bahas season kedua kesempatan lain ya Pak. Dengan perspektif yang berbeda, kita coba kupas tuntas tentang Pilpres 2024. Ya itu aja harapan kita, mudah-mudahan kalau saya menganggap kalau toh nggak berubah presiden threshold ini salah satu yang membuat pembodohan di negara kita gitu. Jadi harusnya Mahkamah Konstitusi itu punya terobosan untuk perbaikan bangsa itu ke depan. Salah satunya ini kuncinya gitu. Karena bagaimanapun mencari tokoh pemimpin bangsa gitu kan. Jadi di Ramadan ini kita doakan MK itu menemukan jalan keluar, kembali ke jalan yang benar. Ke jalan yang baik untuk perbaikan negara kita ini ke bangsa depan. dan negara. Karena bagaimanapun salah satunya adalah mencari pemimpin yang terbaik ini. Caranya itu Pak, itu karena threshold presiden itu menghambat. Menghambat. Sudah terasa itu menghambat, kenapa tidak dikembalikan seperti semula, karena itu memang sudah tidak pantas untuk dipakai. Sudah bukan waktunya lagi. Waktu itu waktu pemilu yang lalu kan 20% itu. Baiklah, bisik-bisik politik ini kita akhiri, mudah-mudahan bermanfaat buat
kita semua, terutama buat politisi, buat khususnya Tribrata. Ayo saatnya kita kompak, saatnya kita bersatu, karena bangsa ini masih banyak masalah yang harus kita tangani. Kita ucapkan selamat yang luar biasa. Saya mengapresiasi luar biasa kepada Pak Kapolri yang sudah berani meluruskan yang bengkok. Dia mengembalikan lagi Pak Jenderal itu kembali ke PK, bahkan satunya lagi diangkat sebagai Kapolda Metro Jaya. Bravo. Sekali lagi saya ucapkan selamat untuk Kapolri ya. Untuk Kapolri. Gimana menurut Pak Irwan? Ya benar Pak. Kita mengucapkan cukup keberhasilan yang dijalankan oleh Kapolri. Mudah-mudahan Kapolri bisa meninggalkan lagi sampai dia jabatannya selesai. Perbaikan sistem di Polri itu sehingga Polri merupakan satu ujung tombak penegakan hukum di Indonesia. Iya, kita membutuhkan Kapolda yang betul-betul netral. Ya. Ibu kota adalah barometer. Begitu barometer ini membara atau tidak, itu di ibu kota. Nanti di Pilpres yang akan datang, Kapolda ini yang punya beban yang luar biasa. Saya pernah mengingatkan para Kapolda sebelumnya, waktu zamannya Pilgub DKI, Pak Iwan Bule. Saya mengingatkan waktu itu, waktu mau pendaftaran, Pak Iwan, saya cuma titip pesan. Jangan bangsa ini pecah belah gara-gara seorang. Gara-gara seorang, bangsa pecah belah. Bapak sebagai Kapolda, tolong betul-betul berada di tengah-tengah. Jangan memihak ke sini maupun kanan. Kita juga mengharapkan Pak Karyoto ini yang sudah bekerja dengan baik di KPK, dia terusir keluar dari situ, tapi dikasih magam yang lebih bagus lagi, magam yang lebih hebat lagi. Mabruk. Saya ucapkan selamat. Mudah-mudahan Pak Karyoto bisa menjalankan tugas dengan sempurna di bawah bimbingan Pak Sigit tentunya. Insya Allah. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu di season berikutnya yang lebih hangat lagi. Ikuti terus Khas Channel. Alhamdulillah rabbil alamin.